warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta rekan-rekan guru yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan kita pada hari ini itu diberikan kelancaran dan serta lancar dengan sampai selesai. Sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Sebelum kita masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mendengarkan dulu sepatah dua patah dari Bapak Kepala Sekolah di sekolah ini. Kepada Bapak Rian, saya persilahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu dan adik-adik sekalian yang telah menyempatkan waktu untuk datang dalam kegiatan Konferensi Kasus ini. Nah, di sini saya sangat senang ya sekali untuk diundang di kegiatan Konferensi Kasus ini. Karena kita akan di sini akan membahas ya ada permasalahan yang terjadi di kelas 12 ini terutama ya. Saya berharap dalam kegiatan ini kita bisa menemukan titik terang juga, bisa menemukan inti dari permasalahan ini ya. Semoga bisa cepat terselesaikan permasalahan ini. Mungkin itu saja dan kata sambutan dari saya ya sebagai kepala sekolah, dan semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sampai dengan selesai. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Agnes. Baiklah, terima kasih Bapak Rian atas penyampaian sambutannya. Namun sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ibu Agnes Nadia Noviani, biasa dipanggil Ibu Agnes. Di sekolah ini saya selaku guru BK dan juga konselor. Sebelah saya ini ada Ibu Fika selaku wali kelas dari Ananda Dipa. Di sini ada Ananda Dipa dan juga ada orang tuanya Ibu Lia, dan ada Ibu Fauzia selaku bendahara sekolah ini, dan juga ada Ananda Rani sebagai bendahara di kelas Ananda Dipa. Nah, baiklah, adapun saya mengumpulkan rekan-rekan baik orang tua, kemudian ada juga bendahara dan juga wali kelas di sini untuk membahas mengenai salah satu permasalahan yang dialami oleh siswa kita, di mana permasalahan nanti menghambat atau membuat kesulitan dia dalam proses pembelajarannya, kemudian interaksinya kepada teman-temannya di sekitar sekolahnya. Jadi disinilah gunanya saya mengadakan kegiatan ini, itu guna untuk menemukan titik terang atau menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dialami oleh Ananda Dipa. Baiklah, di sini juga saya harapkan pada rekan-rekan, pada Bapak sekolah dan Ananda sekalian itu tidak merahasiakan pembicaraan kita ini, tidak ada pembicaraan di luar dari forum ini yang tahu tentang permasalahan yang dialami oleh anak-anak kita ini. Kemudian juga di sini juga sukarela, tidak ada paksaan atau tidak ada tidak ada paksaan dari pihak manapun, dan kemudian terbuka dalam menyampaikan pendapatnya, argumennya. Dan juga saya harapkan juga pada rekan-rekan itu dan pada Ananda juga dapat berperan aktif dalam kegiatan kita kali ini. Dan selanjutnya itu ketika ada salah satu yang berbicara itu kita menghargai dulu, jangan langsung memotong pembicaraannya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara inti kita itu pada permasalahannya. Saya mendapatkan, menurut kronologi yang saya dapatkan dari wali kelasnya, itu Ananda Dipa mencuri uang dari bendahara di kelas, yaitu terlihat dari kamera CCTV-nya. Selanjutnya itu saya akan menyerahkan kepada Ibu wali kelas supaya dapat menceritakan bagaimana kronologi yang sebenarnya. Pada Ibu saya persilakan. Oke, baik, terima kasih kepada Ibu Agnes. Oke, baiklah, sebelumnya saya di sini selaku wali kelasnya Ananda Yanda dan Ananda Rani ingin menceritakan sedikit kronologis yang saya dapatkan.
Nah, jadi ketika itu waktu jam olahraga. Jadi anak-anak semua kan ke lapangan. Nah, jadi di sini ini kelas kosong dan di CCTV itu terlihat bahwa Ananda Yanda ini sedang memasuki kelas tersebut. Nah, lalu dilihat juga di sana seperti sedang membuka tas. Nah, ternyata tas itu tas Ananda Rani. Nah, selaku bendahara di kelas. Nah, lalu Ananda Rani ini melapor kepada saya selaku wali kelasnya karena merasa kehilangan duit bendahara itu. Nah, akhirnya saya inisiatif untuk mengecek CCTV. Sebelumnya sudah meminta izin kepada kepala sekolah untuk melihat CCTV, dan ternyata di CCTV itu terlihat bahwa Ananda Dipa ini tengah membuka tas Ananda Rani ketika jam olahraga, di mana saat itu kelas tersebut kosong, tidak ada orang satupun. Nah, untuk kronologis lebih lanjutnya tentang mengapa Ananda Dipa ini mengambil uang tersebut itu belum jelas. Nah, makanya itu kita diskusikan di sini untuk mengetahui apa penyebab Ananda Yana ini mengambil uang bendahara di kelas itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Ibu Agnes. Baiklah, terima kasih penjelasannya dari Ibu Vika selaku wali kelas dari saudara Yanda dan Rani. Selanjutnya kita juga dapat mendengarkan juga penjelasan dari bendahara selaku korban dari Yanda yang diambil uangnya. Pada saudara Rani saya persilahkan. Iya, terima kasih Bu. Jadi pada saat itu tepatnya hari Rabu ya Bu, Pak. Kan jam olahraga. Nah, kami kan biasa kalau jam olahraga, saya kan biasanya tuh aman kan Bu. Jadi tas dan dompet saya yang berisikan uang muka serta uang sumbangan dari kelas itu saya letakkanlah di kelas karena saya merasa selama ini aman gitu kan Bu. Jadi saya letakkan. Nah, setelah jam olahraga, saya dan teman-teman saya kembali ke kelas untuk mengganti baju batik kan Bu. Nah, pas sesudah itu saya cek kok tas saya terbuka gitu kan Bu. Terus pas saya cek isi dompetnya, uangnya hilang. Jadi karena panik, kan saya takut juga kan Bu, uangnya kan lumayan. Jadi saya langsung melapor ke Ibu Pika, dan ya tadi yang dibilang Ibu Pika, kami mengecek itu. Jadi dari itu pada saat jam olahraga, kemudian Deli setelah jam olahraga selesai itu masuk dalam kelas untuk mengganti baju dan melihat tasnya terbuka dan mengecek isi dompetnya gitu ya. Baiklah, terima kasih kepada Ananda Deli Rani yang telah menyampaikannya. Selanjutnya kita juga bisa mendengarkan penjelasan dari orang tua dari saudara Dipa. Itu bagaimana sih kondisi perekonomian keluarga sendiri seperti itu. Baiklah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari pihak sekolah yang sudah mengundang saya di sini. Alhamdulillah ya, keluarga kami berkecukupan karena saya juga bekerja dan bapaknya juga bekerja. Untuk masalah dia mau ngambil uang itu saya kurang tahu. Terakhir saya memberikannya uang itu ketika dia 3 bulan yang lalu seperti itu Bu. Dan jumlah yang besar ya, maksudnya itu saya memberikannya itu 1.500.000. Nah, itu untuk membayar USPP. Selebihnya kalau dia minta uang ya saya kasih, saya tanya untuk apa, katanya mau memperbaiki HP, kemarin HP-nya rusak kan. Jadi ketika dia minta uang ya saya kasih Bu, seperti itu. Baiklah, terima kasih Bu Lia. Berarti kondisi perekonomian keluarga itu sendiri tidak ada bermasalah ya? Alhamdulillah tidak Bu. Berarti berkecukupan gitu. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Nak Deli Rani nih, sebenarnya berapa kisaran uang yang diambil oleh saudara Dipa sendiri? Iya Bu, jadi kan Bu terakhir itu hari Selasa kan saya memang selalu menjumlahkan gitu kan, takutnya ya kejadian seperti ini. Nah, terakhir itu saya hitung 580 kan Bu. Nah, sesudah jam olahraga itu saya cek hanya 80.000 Bu yang tersisa. Jadi kisarannya 500.000 Bu yang hilang. Besar juga ya kisaran uang yang diambilnya.
Oke, terima kasih Nak Deli Rani penyampaiannya. Baiklah, di sini kita juga mendengarkan bagaimana saudara Yanda sendiri itu mengenai permasalahan ini. Pada Yanda, saya persilahkan. Baik. Benar kata ibu saya tadi, disampaikan dia menyerahkan uang sejumlah 1.500.000 kepada saya untuk membayar SPP, dan itu sudah saya bayarkan semua. Oh, jadi saudara Yanda sudah membayar SPP 3 bulan itu dengan uang yang telah diberikan. Iya, udah semua Bu, dan sisanya buat Yanda jajan, kan lebih Bu. Oh, berarti di sini Yanda tidak merasa kalau Yanda mengambil uang dari saudara Nak Rani ya? Oh, baiklah. Terima kasih ya Nak Yanda Dipa. Di sini saya juga menanyakan, kebetulan di sini ada bendahara dari sekolah ini juga. Jadi saya menanyakan kepada saudara Ibu Fauzia, bagaimana tentang SPP Nak Yanda Dipa sendiri. Oke, baik, terima kasih. Jadi gini, betul Ananda kita Dipa ini telah membayar SPP, tetapi jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan apa yang harus dibayarkan. Kan Ananda Dipa ini sebentar lagi sudah mau UN ya. Nah, sebelum UN itu ada namanya UASBN, ujian akhir sekolah bertahap nasional. Jadi memang kebijakan sekolah meminta kepada seluruh siswa kelas 12 terutama untuk mensegerakan menyelesaikan semua administrasi termasuk pembayaran SPP. Nah, Ananda Dipa ini sudah bayar 2 bulan Bu Pak, bukan 3 bulan. Padahal Ananda Dipa sudah menunggak 3 bulan, tetapi yang dibayarkan hanya 2 bulan, yakni berjumlah 750.000, karena 1 bulan itu SPP kita 375.000 seperti itu. Jadi jika Ananda Dipa ini mengatakan bahwa sudah membayarkan semua selama 3 bulan, itu tidak benar Bu Pak. Seperti itu. Saya tanya, kalau ibu mau lihat ya, nih. Kan kita setiap anak itu untuk membayar kan Pak, kita bayar kan, kita tulis kan, nggak mungkin kita tinggal saja seramai apapun itu pasti. Ini pada tanggal 10, Ananda Dipa ini membayar sejumlah 750.000 untuk 2 bulan. Tinggal 1 bulan lagi, makanya saya tuliskan dalam kurung sisa 1 bulan itu. Pada tanggal sekian, pada jumlah sekian, Ananda Dipa membayarkan SPP. Ibu kalau mana sekarang? Seperti itu. Iya, kemarin kan dia minta uang pada saya, katanya Bu mau bayar SPP, katanya kan udah enggak 3 bulan, katanya mau UN, kata pihak sekolah kan harus lunas itu kan, harus lunas karena memang menunggak kemarin kan. Tapi ya saya sudah kasih Ibu 1.500.000 itu, seperti itu, benar kan? Benar. Nah benar, tapi saya tidak tahu entah kemana uangnya itu, dan pihak sekolah ya jujur ya sudah ada catatannya kan 2 bulan gitu kan. Jadi tidak tahulah pada anak saya ini kemana uangnya, atau dipakai atau hilang seperti itu. Coba Ananda, jujur sekarang ya. Nah, bagaimana saudara Ananda Dipa ini? Buktinya sudah ada, kemudian pembukuannya juga sudah ada, telah disampaikan juga oleh Ibu Fauzia selaku bendahara di sekolah ini. Nah, jadi bagaimana Ananda Dipa ini? Ya Bu, saya mengakui kesalahan saya Bu. Jadi kemarin uang yang dikasih ibu saya sebanyak 1.500.000, dan 2 bulan saya bayarkan pada SPP, dan sisanya belum saya bayarkan Bu, saya akui. Kemana itu? Tidak kamu bayar itu kemana uangnya? Jadi gini Bu, kemarin kan Yanda pernah bilang minta duit jajan lebih. Ya, kan dari 3 bulan itu berapa jadinya Bu? Hanya terbayar 750.000. Jadi berarti masih ada sisa kan? Iya. 1.500 itu 3 bulan masih ada sisa. Nah itu kan sisanya Ibu berikan untuk Yanda lebih gitu, seperti itu. Iya Bu, tapi kurang kemarin Bu. Jadi Biasa anak muda. jadi duitnya kemarin Yanda habiskan buat main game di warnet dan traktir kawan. So, waktu kawan. Aduh. Jadi benar nih Ananda Dipa ini mengambil uang kas yang dipegang oleh Ananda Rani.
Sebenarnya semua itu karena terpaksa bu. Iya, dan sebenarnya awalnya nggak ada niat mau ngambil bu. Sebenarnya mau minta ke orang tua aja, cuman si bendahara saya kemarin pagi-pagi buka uang di dompetnya. Jadi saya hilaf bu, waktu jam istirahat, jam olahraga, saya ambil uang bu. Terima kasih Nana Dipa penyampaiannya. Baiklah nih saudara Nana Dipa nih, kan tadi Nana Dipa sudah mengambil duitnya Rani, kemudian juga tidak membayarkan uang SPP yang kurang 1 bulan. Nah, terus ada lebih juga dari uang dari orang tua yang tadi bilang Nana Dipa. Nah, terus untuk apa Nana Dipa mengambil uang dari Ananda Rani ini? Untuk dipergunakan untuk apa? Itu bu, buat nutupin uang SPP saya yang udah kepake buat main game bu. Jadi mungkin karena saya hilaf, saya jadi mengambil uang dari Rani, uang kelas. Oh, berarti Nana Dipa ini mengambil uang Rani, uang kas kelas ini untuk menutupi SPP, namun belum terbayarkan, tapi sudah ketahuan terlebih dahulu. Oh ya, gitu. Nah, kita juga menekan dulu bagaimana nih Bapak pas sekolah tanggapannya mengenai permasalahan ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan kita sudah mendengarkan dari segala pihak kan, jadi tidak ada lagi simpang siur informasi yang diberikan dari sana dari sini. Nah di sini tadi Ananda Yanda juga sudah menjelaskan apa inti permasalahannya. Tadi kan karena dia gagal bermain game, jadi tidak sempat membayar yang 3 bulan ini, dan juga dia mengakui mengambil uang kas dari Rani dan untuk menutupi uang kasnya yang tadi dipakainya. Nah kan Ananda Yanda juga sudah kelas 12 kan, jadi alangkah baiknya Ananda Yanda itu harus lebih ini lagi, jangan sering bermain. Nah, kalau orang tuanya sudah memberikan amanah untuk membayar uang sekolah, dibayarkan. Fokuslah untuk ujian nanti ke depannya ya. Dan juga kalau untuk permasalahan ini kan masih bisa dimaklumi oleh sekolah gitu ya, karena masih awal-awal juga kan. Karena juga Ananda Yanda ini itu udah kelas 12 mau ujian. Juga kita tidak perlu membesarkan masalah ini, karena pihak orang tuanya juga akan mengganti biaya yang telah diambil oleh Ananda Yanda ya. Dan juga Ananda Yanda, jika Ananda itu melakukannya lagi, pihak sekolah akan memberikan sanksi berat, yaitu bisa diskorsing atau juga bisa dikeluarkan kalau ini terjadi lagi, karena ini bisa mencoreng juga ya nama baik sekolah gitu kan. Nah jadi saya berharap kepada Ananda Yanda juga berubah lah ya, karena bentar lagi kan juga mau masuk ya perguruan tinggi atau kerja di ujian, jadi ini tanggung jawab kan ya. Kita belajar tentang tanggung jawab. Mungkin itu saja ya dari saya sebagai kepala sekolah. Semoga Ananda Yanda bisa menjadi yang lebih baik dan bisa membanggakan orang tuanya ya. Kembali kepada Ibu Agnes. Baiklah, jadi dalam permasalahan ini kita sudah mendapatkan titik terang, kemudian juga mendapatkan tindak lanjut bagaimana tentang permasalahannya dari Ananda Dipa ini. Nah, saya juga ingin mendengarkan bagaimana tentang komitmen dari orang tua Yanda. Kan tadi Pak Sekolah menyatakan bahwa apakah orang tua benar menyanggupi kalau akan mengganti uang dari bendahara kelas, kemudian juga membayarkan uang SPP untuk pelunasan ujian Ananda Dipa nanti. Baik, saya terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah untuk tidak memberikan hukuman yang terlalu berat kepada anak kami. Cuman ya saya sanggup untuk menggantikan uang bendahara Rani dan juga membayar SPP bulannya kepada Ibu Sofia, seperti itu. Untuk kedepannya saya mungkin lebih berhati-hati dan juga memonitoring anak saya. Ketika dia minta uang, saya harus lebih jelas tanya kemana. Dan untuk Yanda mungkin
kalau ada apa-apa cerita aja sama ibu seperti itu. Kalau misalnya dunia kehilangan atau misalnya terpakai untuk game, mungkin lebih baik cerita pada ibu daripada mencuri. Kan itu mencuri perbuatan tidak baik, dosa, juga bisa mencemarkan nama keluarga, juga untuk nama sekolah seperti itu. Terima kasih. Baiklah. Jadi di sini orang tua sendiri juga menyanggupi ya untuk mengganti dan membayarnya. Baiklah, saya juga akan mendengarkan bagaimana tentang komitmen wali kelas ini dalam menangani siswa-siswanya dalam kelas ini. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi di sini saya selaku wali kelas Ananda Dipa dan Ananda Rani meminta maaf sebelumnya karena kesalahan ini sepertinya sedikit membuat malu juga. Nah, di sini juga saya harap untuk Nak Rani untuk lebih berhati-hati. Mungkin ketika ingin mengecek uang, melihat keadaan situasi kelas. Jika dilihat rami, mungkin ya jangan dilihat saat itu gitu. Mungkin bisa menghitung di rumah, jadi jangan di sekolah, karena itu sangat kita kan tidak tahu gitu. Kalau memang orang sudah melihat ada kesempatan, mungkin ya bisa saja kan tindakan jahat itu yang awalnya dia tidak niat, akhirnya ya dia melakukan itu. Juga untuk Ananda ya Dipa, ibu harap kesalahan ini jangan terulang kembali. Cukup ini dijadikan pelajaran untuk kita semua, juga untuk orang tuanya lebih memperhatikan kebutuhan anaknya. Mungkin juga Ananda Dipa bisa lebih terbuka untuk masalah kebutuhannya apa, agar uang SPP atau uang kebutuhan yang penting tidak terpakai hanya untuk kebutuhan yang tidak penting gitu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu Vika selaku wali kelasnya. Baiklah, di sini saya juga akan mendengarkan bagaimana tentang komitmen Ananda Dipa sendiri untuk kelanjutannya seperti apa. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya ingin minta maaf kepada ibu saya terlebih dahulu karena uangnya sudah saya pakai dan kemarin saya sudah berbohong kepada ibu saya. Dan pada teman saya juga mau minta maaf karena dia sudah saya repotkan, uangnya saya ambil. Mungkin dia merasa takut karena uangnya hilang karena kebutuhan saya. Dan kedepannya saya pasti akan berubah, tidak akan mengulangi ini lagi. Baiklah, terima kasih Ananda Dipa. Nah, kita telah sampai nih penghujung kegiatan kita pada pagi hari ini. Adakah yang ingin menyampaikan pesan atau kesannya dalam kegiatan kita pada kali ini? Paling saya sih Bu mau menyampaikan pesan kepada Ananda Dipa maupun Ananda Rani, kalau apapun itu jujur aja Nak. Kalau memang lagi nggak ada uang, lagi mau butuh uang untuk dipakai yang lain, jujur aja. Walaupun sedikit apapun, itu yang penting jujur Nak. Itu sih. Ibu kan sudah bilang tadi kalau semua data itu sudah ada, jadi percuma juga mau bohong dimanapun, pasti bakal tahu ya Bu ya. Itu aja sih. Saya menekankan untuk kejujuran itu sangat penting. Iya, benar ya yang dikatakan oleh Bu Fauzia bahwa kejujuran itu sangat penting dalam kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah. Terima kasih waktunya untuk rekan-rekan guru, kemudian pada ibu, wali murid dan juga bapak kepala sekolah yang telah menyempatkan hadirnya dalam waktu kali ini. Pertemuan kita kali ini telah selesai, pembahasan kita juga telah selesai, telah mendapatkan titik terang atau mendapatkan jalan pemecahan masalah yang telah dialami juga. Namun sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu karena kita telah diberikan kelancaran dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dialami oleh siswa-siswa kita. Berdoa yang saya pimpin itu berdoa untuk cara agama masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.